Nah, ini kan kayak macam kayak gitu, ada pelangi kayak gitu ya. Ada pelanginya ya. Keren. Jadi fenomena alam ini tidak hanya menyuguhkan sebuah semburan atau ada beberapa titik semburan. Banyak beberapa titik semburan, ini yang paling besar. Ini Itu menyembur dari batu, Pak ya? oh iya, dari perut, keluar dari perut bumi ini kayak Wah, dari perut bumi. dapat. Benar-benar ini bumi bocor loh. Luar biasa ini. Cuman posisi spraynya itu nggak terlalu apa tinggi. Iya. Oh, bening sekali ya. Awas jangan di ini, Pak. Ini kalau pasang telur kayaknya banyak. Oh, lebih dari matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Kampung Cipanas ya, Desa Wangunsari, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan di lokasi ini, di tengah sebuah jurang atau lembah yang dikelilingi oleh perbukitan, kita akan mencoba mereview sebuah fenomena alam, yaitu sebuah bumi yang tiba-tiba mengeluarkan semburan air panas ya dari dalam tanah yang juga panas airnya. Nah, ini benar-benar lokasinya berada di dasar atau di bawah lembah ya. Kita menuruni tangga ini ya. Mari. Jadi lokasinya ada di bawah lembah sana ya teman-teman. Ini suasana pagi hari ini banyak warga yang mencoba untuk datang meliput secara langsung atau melihat sebuah fenomena alam yang ada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat ini. Oke, next kita menuju ke lokasinya ya. Nah, di kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk ya bisa bertemu dengan Bapak siapa? Pak Febi, Pak Febi selaku pengelola pengelola dari areal geser Cipanas Cisolok. area geser Cipanas Cisolok. Cipanas di Solo. Nah, yang tepatnya di dusun apa ini? Masuknya ini dari Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah viral di mana ini ada sebuah bumi yang bocor dari tanah gitu ya. Iya. Jadi bocor menyemburkan air panas ini ya. Ya. Dan kita akan aksesnya memang satu-satunya ini ya, jembatan. Aksesnya kita ada dua akses ya. Jembatannya ini untuk jembatan ke masuk, untuk keluar dari arah sana. Oh, yang ini yang masuk. Masuk ya. Nah, itu arah keluar. Siap Pak, next kita menuju. Oke, mangga. Jadi ini sangat unik teman-teman. Ketika kita berkunjung di tempat ini, kita harus melalui jembatan goyang ini Pak ya. Jembatan gantung dan bergoyang gitu ya. Oh iya. Keren ini. Ini yang patut dan membuat kita penasaran teman-teman. Ada sebuah lokasi di bawah lembah, dikelilingi gunung Pak ya. Oh iya. Dikelilingi gunung loh ini. Oh iya. Dan di tengah-tengahnya ada bumi bocor teman-teman. Bumi bocor menyemburkan air panas ini. Namanya geser. Geser Namanya. Geser ya. Geser itu semburan air dari perut bumi. Air dari bumi. Geser namanya. Di sini kan jauh dari gunung aktif Pak ya. Jauh kalau berbicara. Tapi kenapa air itu panas gitu ya? Oh iya. Ini yang membuat unik ini tentunya ini. Nah, kita akan didampingi Pak Febi ya. Oke, kita lihat dulu spotnya ini. Siap, monggo Pak. Jadi ini warga juga beramai-ramai juga menyaksikan fenomena ini. Ini Pak ya. Nah, kalaupun di hari-hari libur ini sangat banyak sekali ya pengunjung ya. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak sekali Pak ya. Alhamdulillah. Berhubung ini hari-hari kerja, tapi masih momentum hari libur Idul Fitri lah. masih ada. Masih ada. Sisa-sisa ini itu juga masih membeludak ini. Wow, itu Pak ya? Oh ini. Nah, ini spotnya. Ini geser. Kita hasil. Di dunia itu ada dua. Iya, jelaskan. Ada dua di Brazil sama di area Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok. Ini namanya geser. Geser. Jadi fenomena alam ini yang hanya ada dua di dunia. Gitu. Ada di dunia, di Brazil dengan di sini. Dan di sini. Iya. Keren ini. Iya kan? Ternyata di dunia ini hanya ada dua loh fenomena. Nah, ini Di Brasil sama di sini. Iya. emang banyak potensi kaitan sumber air panas, cuman kebanyakan kan nggak semacam kayak gini. Dengan posisi di dataran rendah lah, mungkin radiusnya juga nggak berapa kilo, nggak terlalu jauh ke bibir pantai itu. Betul. Tapi kok aneh ada sumber air panas ini. Maka geser Cipanas Cisolok ini bukan hanya tempat wisata aja, tapi bisa dijadikan tempat edukasi, penelitian. Bapak, kita ngobrol di dekat sana, boleh? Boleh. Keren banget. Nah, ini kan kayak macam kayak gitu, ada pelangi kayak gitu ya. Ada pelanginya ya. Iya. Keren. Jadi fenomena alam ini tidak hanya menyuguhkan sebuah semburan atau bukan sebuah sih, beberapa titik semburan. Oh iya.
Ada beberapa titik semburan. Banyak beberapa titik semburan, ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Yang paling besar dan di aliran sungai, di antara aliran sungai. Itu menyembur dari batu, Pak ya? Oh iya, dari perut, keluar dari perut bumi ini kayak. Wah, dari perut bumi. Dapat. Benar-benar ini bumi bocor loh ya. Bumi bocor ini. Bocor, Pak ya. Bisa ditempel ya. Tapi kalau misalkan posisi ini, alhamdulillah kita posisi debit air lagi kecil, jadi gesernya itu lumayan bagus. Tapi kalau misalkan debit airnya gede, pasti ketutup loh. Oke, agak ke sana, Pak. Nah, ini pelanginya kelihatan dari sini. Mungkin kalau dari sana kelihatan nggak? Oh, kelihatan masih tetap. Wow, seperti ini ya. Luar biasa ini. Nah, gimana Pak? Bapak agak ke situ, Pak. Nah, ini untuk semburan air ini berapa meter, Pak, tingginya, Pak? Ini ketinggiannya gimana posisi debit air aja, Pak. Kalau debit airnya kecil, semakin dia semburnya semakin kencang, Pak. Kalau debit airnya gede, ini pasti ketutup. Kalau misalkan di kala musim hujan, Iya. debit air kan ketutup, maka ini posisi geser itu pasti ketutup, Pak. Oh gitu. Cuman dengan kondisi kayak ini lebih bagus. Gitu. Ini mungkin ketinggian sekitar 15-12 meter. Kalau seandainya sungainya airnya surut, makin tinggi lagi. Semakin debit airnya kecil. Air bantaran sungainya pun, kaitan kalinya pun pasti akan kerasa hangat karena campuran air dinginnya nggak terlalu ini. Campuran air dinginnya. Oh. Jadi yang dibuat mandi ini para pengunjung ini panas ya? Sebetulnya kalau kaitannya itu emang panas. Sebetulnya panas, tapi gimana kita untuk penyesuaian aja. Tapi ini kan anak-anak kan bisa kayak gitu. Ya. Ada jumlah total, Pak, semburan-semburan sini ada berapa? Kalau kaitan semburan yang paling dominan paling gede itu ini satu, salah dua, banyak sih yang kecil-kecil kayak gini tuh kayak gini-gini. Oh ini ya? Kayak gini-gini, tuh kayak gini-gini itu kecil. Insya Allah luar biasa sekali. Ya. Yang emang yang ada di Indonesia cuma di sini doang. Yang punya geser itu hanya makanya kenapa geser Cisolok ini dijadikan kawasan geopark Celetu. Masih kawasan geopark Celetu di 8 titik kecamatan berikut dengan kecamatan Cisolok. Ini masuk di dalam kawasan geopark Celetu karena di situ ada geosit juga. Maka dominannya ke penelitian. Lebih ke penelitian ilmiah ya. Ilmiah sebetulnya. Nah, kayak gitu sebetulnya ini tadi maka sering kita sampaikan ke pengunjung untuk sekitar 30 menit lah. Hanya ada waktu 30 menit. 30 menit untuk ada hidrasi. Ya, Walaupun sebetulnya nggak boleh kayak gini, sebetulnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Faktor bahaya, faktor keamanan. Faktor keamanan nggak boleh. Makanya kita sering menyampaikan ke tiap pengunjung itu banyak minum air mineral. Karena takutnya hidrasi ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu nih, awal mula ditemukan dan yang menemukan area lokasi ini siapa? Warga lokal atau dari pihak pemerintah atau pihak desa? Sebetulnya ini sebelum dikelola oleh Dinas Pariwisata, dulunya peratawannya itu oleh pihak Pertamina dulu. Kaitan di geosit ya. Dulu gitu. Oh, pernah ada upaya untuk pengeboran? Dulu tuh berat tuh untuk kaitan geothermal dulu. Cuman mungkin kualitas apa gimana, barulah pariwisata tahun berapa itu sekitar tahun 90 berapa lah. Ya, baru pengembangannya. Berarti awal mula bisa munculnya semburan ini? Itu jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun. Ini mah secara alami. Alami ya, bukan alami. Bukan kata gagal Bukan. Ini alami. Yang pertama menemukan siapa? Ini alami. Nah, dulu ini bukan ini, ntar kita jelasin. Ada sebuah batu namanya terpertit. Kita ke sana, yuk. Ada batu namanya sebuah terpertit. Nah, ini semakin menarik. Mungkin di sana ada lebih istimewa lagi yang mau ditunjukkan Pak Feby ya. Memang sangat keren sekali, teman. Sebuah fenomena alam ini bisa benar-benar dinamakan bumi yang sudah bocor. Sudah ada dari zaman leluhur, Pak ya? Ini mah secara alami aja. Iya ya. Secara alami enggak. Untuk ini. Ayo boleh kita lihat. Oke. Siap. Permisi. Oh, di situ di bawah tuh ada lagi. Ya, Pak, ada lagi tuh ya? Ada. Tapi lebih kecil ya, Pak ya? Lebih kecil. Ini sampai ke area desa Sukarame juga ada, tapi nggak macam kayak gini lah. Sampai Sukarame itu yang di atas. Enggak, yang belah sana desa sebelah lah, masih di Kecamatan Cisolok. Sama, sumber air panasnya kayak gini sama, tapi ini dia nggak pakai, maksudnya ini punya geser, di sana juga ada kecil-kecil nggak? Kecil, sumberannya lebih kecil itu ya.
So. Bisa ngintip sebentar nggak Pak situ Pak? Gimana? Bisa Oh, ngintip. boleh boleh. Biar lebih tuntas semuanya itu Pak. Oh, boleh. Spotnya ya. Coba ya. Dari atas aja Pak ada enak. Oh ini ya. Nah, ini kayak gini. Ini juga hampir sama ya. Cuman posisi spraynya itu nggak terlalu apa? Tinggi. Iya iya iya. Taruh tinggi. Ini hangat juga ini. Hangat Pak, hangat Pak. Kalau debit airnya itu hangat Pak. Hangat Pak. Ini. Bagus sana juga ada ya. Oh iya. Insyaallah luar biasa. Sip, lanjut. Ayo. Jadi sepanjang aliran sungai ini banyak sekali bermunculan Sumber-sumber air panas. semburan-semburan air panas. Ini luar biasa. Indonesia memang sangat kaya raya ya. Fenomena-fenomena alam, keindahan alamnya tentunya. Boleh ini. Dan kalau kita tidak belusukan seperti ini, mungkin teman-teman akan tahu ya. Permisi ya Pak ya. Seperti derajat. Boleh. Nah, ini kita areal kolam rendamnya kayak gini. Oh ini kolam rendam ya Pak? Kolam rendam ini Bukan kolam renang ya? buka. Kolam rendam. Kolam rendam untuk berendam. Ini kolam rendam. Maka kita sering sampaikan ke pengunjung 10 menit istirahat dulu, banyak minum air panas. Biar tidak Paling lama 30 menit. Sampai 1 jam kali ya. Nah, karena takut dehidrasi, kecapean, lemes. Kadang kan orang tuh kayak apa sih ngelihat kolam kayak gini kan perlaku kayak kolam biasa, lemes. Iya. Karena kan ini kaitannya kebanyakan relaksasi. Relaksasi. Jadi tujuan mereka untuk terapi. Terapi. Gitu. Apalagi kan posisinya kan nggak terlalu jauh ke objek wisata pantai. Jadi orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata khususnya ke pantai itu dia pasti kesini dulu. Pasti kesini dulu. Bilas. Nah, ini sumber air panasnya yang kita tampung. Oh, Nah, ini yang ditampung ya. yang ditampung yang ke kolam-kolam tuh. yang ke kolam-kolam kayak gini. Ya, ini Ini kan lebih tinggi Pak. Terus ambil sumbernya dari mana ini Pak? ini ada sekitar itu kita Pakai bikin. mesin? Enggak pakai mesin lah. Orang kayak gini Pak panasnya. Nah, boleh. Dan sangat luar biasa ini, sangat wow, bening sekali ya. Awas jangan di ini Pak. Ya. Ini kalau pas telur kayaknya matang. Oh, lebih dari matang. Lebih. Panas banget ini. Ini kalau buat rebus telur, Oh, matang. Jangan kan telur. Buat apa? Buat ini daging juga pasti matang kayaknya. iya. Boleh. Ya. Keren. Nah, ini yang menjadi nilai apa? Penelitiannya ini sebetulnya. Nilai yang paling besar itu ini, bukan digesernya ini. Ini ya. Karena secara ilmiahnya ini gitu. Secara ilmiahnya penelitiannya tuh Oh, ini kaitan terfertinin ini tuh berpacuan dengan- jutaan tahun yang lalu sebelum geser itu ini. Dulu tuh ini. Iya. Nah, itu batu endapan dari air itu menjadi ya itu Jadi endapan air itu jadi batu apa namanya? Batu subur, Batu? belerang. 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 Batu belerang sebesar ini, raksasa. Belerang. Oh iya, kan itu sulfur. Kan awalnya itu dari sulfur. Ya. Nah, ini jutaan tahun lalu tuh ini. Berarti zaman purba nih ya. Oh, ini. Ini teman-teman. Ini dengan bongkahan yang sebesar ini bongkahan belerang. Sulfur ini. Awal mula bisa mengacu dan menjadi nama geser ini dari batu ini ya. Sudah pudar ini sayangnya. Nah, ini kayak gini nih, keterangan kayak gini tuh. Ya. Nggak, di kamera nggak bisa. Terfit ini adalah endapan batu. Gaming batu kapur yang diendapkan, mata air mineral, terus mata air mineral kandungan dari adalah sebagian bersulfur sirkulasi air panas berhubungan Iya. perubahan fisik endapan mineral berwarna Jadi seperti emas dan tembaga. itu Nah. muncul ke permukaan jadi endapan batu seperti ini. Ini mineral yang menjadi batu. Dan ini tadinya air batu ini. Bukan air, kayak geser kayak gitu. Tuh. Dulu tuh ini jutaan yang lalu tuh pertama mulanya munculnya di sini. Oh, di sini. Dengan Sekarang sudah tidak muncul lagi ya. dengan proses mungkin ya alam dan jadi sebagainya. sumbernya itu pecah. Sumber yang pertama itu Di sini, ya ini. mungkin tertutup juga dengan batuan atau yang sudah mineral jadi batu seperti ini. Nah, seperti itu. Akhirnya tembus ke sana gitu ya. Jadi dulu ini juga muncrat itu ya Pak ya? Sama Pak, sama. Sama. Boleh masuk gitu Pak? Boleh. Kita coba spill keliling. Jadi Namanya travertin. travertin ya. Seperti ini. Jadi travertin itu adalah batu gamping atau batu kapur yang diendapkan oleh mata air, Pengendapan dari mata air. pengendapan mineral. Terutama mata air panas.
Gamping itu kalau dicelupkan air kan gitu, akhirnya membeku seperti ini ya. Tapi karena prosesnya jutaan tahun, bisa dibilang fosil ini ya. Oh iya. Bisa dibilang fosil. Ini sangat keren sekali. Dan dibuatlah apa ini seperti piramida ya. Piramida ini ya. Seperti ini. Keren banget ini. Dan kalau di bawah sana tentu juga masih ada Pak ya? Sebetulnya nggak ada sih, cuman open space aja spotnya kayak gini. Jadi posisi areal ini diapit oleh 2 kali, ini Kali Cisolok. Oh iya. Nah ini Kali Cikampak. Jadi benar-benar ada 2 sungai. 2 sungai, ya. Pertemunya di sana ya? Ya, ketemunya di sana. Makanya disebut suka orang bilang Kali Jodoh. Kali jodoh. Apa itu ya Pak? Kali jodoh. Kalinya orang mencari jodoh tuh. Oke, orang kan rupa-rupa ya, tapi rupa juga. Ya, jadi sudah tuntas Pak ya? Alhamdulillah. Jadi tuntas apa yang kita inginkan ya. Saya penasaran dengan sebuah. Nah ya itu tadi, makanya geser ini bukan hanya sebagai tempat wisata juga, jadi bisa jadikan tempat edukasi wisata juga. Edukasi wisata. Kaitan penelitian Studi banding. Tadi dari universitas kayak macam IPB kaitan penelitian rekan-rekan sering. Di sini ya? Sering. Ya. Oke, Pak, kita agak ngari tempat dingin. Ada yang ingin saya tanyakan sedikit tentang tempat yang sangat keren ini. Nah, ini luasnya ini berapa? Areal ini total semua sekitar 1 hektar lebih. Total keseluruhan ya? Total keseluruhan. Yang sudah terdaftar di objek wisata ini? Oh iya. 1 hektar lebih, dan pihak yang mengelola sini? Dinas Pariwisata. Oh, di Spora-Butpar ya? Kalau di kita tuh bukan di Spora-Butpar, sekarang itu Dinas Pariwisata aja. Oh, Dinas Pariwisata aja? Enggak dengan budaya. Kalau di Spora-Butpar kan dengan budaya dan olahraga. Kalau Jawa Timur itu di Spora-Butpar? Di Spora-Butpar. Di sini ya, Dispar aja. Dispar ya, Dinas Pariwisata aja. Jadi ada satu instansi yang khusus mengelola tempat ini dan menggandeng Karang Taruna sini Pak. Kita berkolaborasi juga dengan rekan-rekan, dengan pemerintahan setempat, dengan Prokopicam juga. Gitu ya. Dengan pemerintahan desa juga. Di sini ada BUMDes, ada kelompok sadar wisata juga. Gitu ya. Terus selain dari tujuan wisata untuk seperti ini, kebutuhan mereka yang terapi, ada nggak kebutuhan mereka para orang religi misalnya ritual gitu di area sini? Ada juga sih, ada. Kita juga sulit juga ya, area Mukerma. Tapi kan kaitannya kan ini dominan ke penelitian sebenarnya, SDM. Ada orang yang kayak gitu. Namanya Indonesia Pak, ini Unik. budaya. Unik. Kita juga harus menghormati mereka karena kepercayaan mereka seperti itu, ya kan? Jadi Indonesia itu mencakup semua kebudayaan kan gitu ya. Pesan-pesan Pak dari panjenengan Pak Febi tentang tempat apa ini yang alamatnya jangan sebutkan dan seperti apa ke depannya, mau nggak Pak? Ayo kita main ke ODTW Geser Cipanas Cisolok. Di dunia ada 2, di Brazil dengan di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Geser Cisolok. Ya. Dengan HTM? Dengan tiket pembayaran dewasa 12.000, anak-anak 7.000, itu udah include dengan asuransi. Include asuransi ya. Nanti ditambah uang parkir sendiri gitu Pak ya. Cukup murah sih teman-teman. Dengan kita sudah berdiri di sini sangat puas sekali. Apalagi kalau misalnya ada keluhan penyakit gatal-gatal apa gitu, insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Amin. Jadi di samping untuk memelihara kejernihan mata, uji mata gitu ya, kita juga bisa terapi di sini dan sangat enak sekali. Dekat sekali dengan laut, Pelabuhan Ratu gitu. Oh ya, dari sini ke Pantai Karanggau sekitar mungkin ada 3 kilo. 3 kilo. Oke, ayo. Terima kasih Pak Bi sudah meluangkan waktu bersedia untuk berkeliling ke tempat yang sangat luar biasa ini, di mana di lembah ini ada bumi bocor yang dari peninggalan leluhur. Saya kira dari bumi, tapi ternyata ini peninggalan. Oh, ini proses alam aja. Proses alam yang memang sudah ada dari leluhur. Ya kan? Oke, Pak Bi, semoga tempat ini tetap lestari, tetap ramai dan tetap terjaga keasriannya dan semakin viral. Amin. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ayo teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tayangan kali ini, semoga terhibur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.